Pernah nggak kamu bangun tengah malam, terus tiba-tiba kepikiran, gue bakal jadi apa nanti ya? Jangan-jangan gue cuma jadi orang biasa aja selamanya, nggak ada yang spesial. Kalau pernah, kamu nggak sendiri. Bahkan mungkin ini salah satu ketakutan paling universal yang kita semua rasain, tapi jarang dibahas secara jujur. Tentang ketakutan nggak jadi apa-apa di hidup ini. Di sini, kita bakalan ngomongin kenapa ketakutan ini sering banget muncul. Dan yang paling penting, perspektif baru tentang apa artinya jadi sesuatu di hidup ini. Termasuk dari sisi spiritual. Dan trust me, di akhir video ini, kamu mungkin bakal ngelihat hidupmu dengan cara yang completely different. Jadi, dari mana sih ketakutan ini datang? Pertama, kita hidup di era di mana semua orang pamer highlight reel mereka. Buka Instagram, ada teman yang baru naik jabatan. Buka LinkedIn, ada kenalan yang launching startup. Buka TikTok, ada anak umur 20 tahun yang udah beli rumah. Dan kamu lagi makan Indomie jam 2 pagi sambil scrolling mikir kenapa hidup kamu berasa stuck. Kedua, dari kecil kita diprogram buat jadi luar biasa. Orang tua bilang kamu harus jadi orang sukses, guru bilang kamu harus berprestasi, society bilang kamu harus punya achievement yang impressive. Jadi wajar aja kalau sekarang kamu ngerasa kurang. Karena standarnya memang di-set unrealistically tinggi sejak awal. Tapi coba deh, kita pause sebentar dan tanya ke diri sendiri. Jadi apa-apa itu menurut siapa sih? Menurut standar siapa? Apakah jadi sesuatu itu harus berarti kamu jadi CEO? Jadi influencer berjuta followers, punya uang ratusan juta, jadi orang yang namanya disebut-sebut di mana-mana? Atau bisa jadi definisi jadi sesuatu itu sebenarnya jauh lebih sederhana dan personal dari yang kita kira? Misalnya nih, ada seorang guru yang ngajar selama 30 tahun di desa terpencil. Di mata dunia, dia biasa aja. Nggak famous, nggak kaya, nggak punya gelar wow. Tapi, bagi ratusan muridnya yang dia ajarin baca tulis, yang dia motivasi untuk sekolah, yang hidupnya berubah karena dia, buat mereka, guru itu adalah superhero. Dia adalah alasan kenapa mereka bisa jadi lebih baik. Jadi siapa yang benar? Dunia yang bilang dia biasa aja? Atau murid-muridnya yang bilang dia luar biasa? Dan ini dia yang ironis, semakin kita terobsesi untuk jadi wow di mata orang lain, semakin kita kehilangan diri kita yang asli. Karena kita jadi hidup buat impress orang lain, bukan buat ngejalanin hidup yang tulus dan bermakna. Kamu ngejar achievement demi achievement, tapi sering tetap berasa kosong. Kenapa itu terjadi? Karena kamu ngejar definisi sukses orang lain, bukan punya kamu sendiri. Dan trust me, nggak ada yang lebih menyedihkan daripada sampai di puncak tangga, terus sadar ternyata kita mendaki tangga yang salah. Jadi gimana solusinya? Pertama, kamu perlu redefine apa arti jadi sesuatu buat kamu personally. Mungkin buat kamu, jadi sesuatu itu artinya punya hubungan yang deep dan meaningful dengan orang-orang yang kamu sayang. Atau bisa bangun pagi dengan pikiran tenang, atau punya pekerjaan yang kamu nggak benci, atau bisa bantu orang lain, even in small ways, atau simply hidup dengan integritas dan jadi orang yang kamu respect. Dan you know what? Itu semua valid. Itu semua valuable. Kamu nggak perlu jadi luar biasa buat hidupmu bermakna. Kedua, sadari ini. Impact nggak harus skala gede. Kamu nggak harus jadi Elon Musk atau Mother Teresa buat bilang hidup kamu punya arti. Mungkin kamu jadi teman yang bisa dipercaya saat orang lain butuh. Atau kamu jadi kakak yang suportif. Atau mungkin kamu jadi orang yang selalu treat pelayan restoran dengan respect. Bahkan sesederhana kamu konsisten ngasih makan kucing jalanan setiap pagi. Atau jadi orang yang bikin suasana kantor lebih nyaman karena kamu selalu positif. Kebaikan-kebaikan kecil itu nggak hilang begitu aja. Mereka numpuk jadi sesuatu yang bermakna. Kalau kamu nanya, ada nggak sih bare minimum untuk nggak buang-buang hidup? Menurutku ini, selama kamu nggak actively merugikan orang lain, dan kamu berusaha dengan cara apapun untuk bikin hidupmu, atau hidup orang di sekitarmu sedikit lebih baik, even just by being kind, being honest, being present, kamu udah cukup. Kamu udah jadi sesuatu. Dan kalau kamu tetap punya ambisi, atau ada passion yang pengen kamu kejar, go for it. Tapi jangan karena takut nggak jadi apa-apa, melainkan karena itu memang beneran yang bikin kamu merasa hidup. Nah, kalau kita lihat dari perspektif spiritual, khususnya Islam, ada framework yang menarik soal ini. Dalam Islam sendiri, manusia memang diciptakan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi secara fundamental, hidup kita bukan tanpa makna. Dan konsep ibadah dalam Islam itu luas banget. Bukan cuma soal sholat atau puasa, tapi juga bagaimana kamu treat orang lain, bekerja dengan jujur. Jadi anak yang baik ke orang tua, bahkan senyum ke orang lain pun bisa jadi ibadah kalau niatnya benar. Islam juga punya konsep khalifah fil ard, manusia sebagai pengelola di muka bumi. Artinya kita punya tanggung jawab untuk memberi manfaat, menjaga, dan memperbaiki. Baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau lingkungan. Ada hadits yang bilang, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jadi standarnya bukan seberapa wow kamu, tapi seberapa kamu berkontribusi positif sekecil apapun itu. Yang menarik lagi, Islam mengajarkan bahwa setiap orang punya ujian yang
berbeda-beda. Orang kaya diuji dengan hartanya, orang miskin diuji dengan kesabarannya, orang terkenal diuji dengan pengaruhnya, orang biasa diuji dengan keikhlasannya. Jadi sukses di mata Allah itu bukan soal pencapaian duniawi, tapi soal bagaimana kamu lulus ujian versimu dengan sebaik-baiknya. Jadi apa kesimpulan dari semua ini? Ketakutan nggak jadi apa-apa itu manusiawi. Tapi jangan biarkan ketakutan itu mendefinisikan siapa kamu. Kamu nggak perlu jadi luar biasa buat layak hidup dengan damai dan bahagia. Yang penting bukan seberapa wow kamu di mata dunia, tapi seberapa meaningful hidupmu buat kamu sendiri dan orang-orang yang kamu sayangi. Dan ketakutan nggak jadi apa-apa itu bisa di-reframe. Selama kamu berusaha jadi manusia yang baik dan memberi manfaat sekecil apapun, kamu udah jadi sesuatu yang sangat berharga di mata Allah. Meskipun dunia nggak kenal kamu. Kalau video ini relate sama kamu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang mungkin lagi butuh dengar hal ini. See you di video selanjutnya.